No more fighting. Không bắn nhau. No more killing. Top 3 of the most Jangan ada bapak di sini. Saya orangnya siapa hati kamu? Ya, sekarang masyarakat ribut begini, tidak mau ada perwakilan. Masyarakat kesalahan dengan bupati tiba di sini, dengar apa di sini. Begitu. Kalau begini kita bubar, kita tolak kelapa sawit tidak pada masuk ke wilayah kita lagi. Ya, jadi nosok. Tadi wanjawan lah, tono mari, bangun mari, balik mari. Nosok terima kasih untuk masyarakat. Tadi ini kamu datang, kita diundang datang ke tempat ini. Kita hadir untuk kita mau dengar langsung karena perusahaan ini bukan satu kali ini baru datang, sudah 3 kali. Sudah 3 kali saya bilang, saya tidak tanda tangan. Tapi saya mau kasih tahu 3 kali dia datang paksa. Kami sudah menolak, tapi masih ada terus. Makanya kami minta masyarakat tadi minta maaf, bikin sedikit redaksi yang kata. Kenapa dari ketua Bapeda dari mana ikut hadir? Hadir tapi bupati harus hadir. Iya. Gubernur kalau hadir. Ya perlu presiden hadir. Maka itu kami hari ini minta maaf dari masyarakat 2 distrik, distrik Temenaban, distrik Konda. Kami hari ini distrik Wayir. Kami minta bupati, gubernur hadir. Baru kita bicara. Kami mau terima atau tidak pun tergantung kami. Seperti itu, hari ini saya minta untuk distrik Konda dan beberapa distrik, baik punya mewakili dari tingkat kabupaten, kami minta hari ini kita batal. Sampai kita tunggu bupati dan gubernur hadir. Kami dengar bahwa ada gubernur datang. Supaya dengar, Bapak dengar. Karena sudah 3 kali kami bikin secara ini kita bikin tapi tetap dia masuk. Maka itu saya minta gubernur, bupati hadir, kita bicara jelas, kita bikin secara tertulis, bila perlu sampai tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat pusat. Kita bikin surat untuk kita menolak resmi baru dengan semuanya. Tapi kalau kita bicara saja tidak bisa. Ya maka itu Bapak harus sabar, tidak boleh buat sesuatu, kita sabar. Hari ini pun kita secara resmi, kita masyarakat adat, kita minta bupati dan gubernur harus hadir di tempat ini. Baru kita pertemuan. Mungkin dari kami sebenarnya mohon maaf, kami dari masyarakat yang ada di beberapa distrik, kami mohon maaf tindakan tadi mereka lakukan. Mereka rasa bahwa karena pemerintah daerah tidak hadir dan provinsi tidak hadir. Karena ini menyangkut ini kegiatan besar. Bukan hanya kita bekerja hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi ini ribuan hektar. Maka itu kami minta harus pemerintah provinsi, pemerintah Sulawesi Selatan hadir untuk memberikan kejelasan yang baik untuk masyarakat. Mungkin itu kami dapat sampaikan. Masyarakat semua hari ini setuju. Mungkin kita hari ini batal. Pertemuannya kita batal. Sambil tunggu Pak Bupati dan Gubernur hadir baru kita bisa hadir. Karena begini, Om Dara, orang dengar ya. Karena masalah ini sudah 3 kali pertemuan. Kenapa dia masih muncul lagi? Karena Aspirasi rakyat 3 distrik menolak. ya, itu yang maksud. Itu yang saya bilang. Dengar. Kita hadirkan gubernur, hadirkan bupati, baru kita bikin surat dan kita buat ini disaksikan oleh gubernur dan bupati supaya jelas. Tapi kalau kita hanya bicara tingkat yang begini, nanti besok datang lagi, baru datang lagi, begitu. Maka itu ada pertemuan supaya jelas. Mungkin dari Bapeda ada sesuatu mewakili pemerintah. Kami harus respons. Ya betul. Di sini mewakili bupati menyampaikan permohonan maaf dan kali ini kami akan mendokumentasikan dan kami akan menyampaikan kepada bupati bahwa menolak kehadiran pembangunan industri kelapa sawit di distrik Konda dan distrik
adalah staff yang tentu tidak bisa mengambil keputusan pada saat ini. Tapi saya tadi sebelum saya datang, saya sudah tanya kepada teman-teman, terutama kami di Bapeda ini hanya menjadi motores dalam perencanaan. Jadi mengenalkan perencanaan ini, dan kami melihat bahwa daerah ini adalah kawasan konservasi yang dulu Belanda bilang Boswesen. Ya, saya tadi sudah buka-buka kami punya dokumen perencanaan. Kami sudah buka kami punya dokumen perencanaan RPJMD dan juga RTRW yang baru kita revisi. Dan memang saya tadi hadir di sini. Sebenarnya datang menyampaikan pertama kami tadi saya sampaikan bahwa kami hanya pertama kami coba saya mohon diam sebentar kalau saya bicara karena kita punya dokumen perencanaan ada. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sulawesi Selatan kita mau revisi. Daerah ini kita belum berubah menjadi suatu kawasan industri kelapa sawit. Jadi mohon maaf saya sampaikan di momen yang terbuka ini daerah kawasan hijau, daerah kawasan konservasi, daerah kawasan hutan lindung. Karena saya dari sisi perencanaan saya lihat hal ini. Mohon maaf, saya menyampaikan ini secara terbuka di sini. Dari dulu tidak usah terima. Karena apa? Karena apa? Karena kita kalau kita menabrak, kita punya regulasi dokumen yang kita telah tetapkan, ini juga berbahaya bagi kami. Jadi untuk itu Bapak Doran sabar saja, karena semua agenda pembangunan perencanaan pembangunan daerah ini ada di dalam kita punya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kita belum revisi. Bicara pembangunan ini sejak dari dulu berapa tahun. Sekarang kita tidak bicara pembangunan. Kita bicara pembangunan. Jadi kita tolak. Kita tidak bicara pembangunan. Kawasan hutan lindung dan depan mungkin kita akan merubah kawasan menjadi kawasan ekonomi karena basisnya adalah perikanan. Di kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi karena kita lihat ini daerah pesisir. Jadi lebih tepat ini adalah kawasan ekonomi terpadu. Di dalam sektor perikanan menjadi unggulan di daerah ini. Ya, jadi kita datang ini kita bicara yang baik karena kita punya dokumen perencanaan. Masyarakat sudah marah kan? Panduan untuk kita. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sulawesi Selatan menjadi panduan untuk kita. Itu menjadi perhatian untuk kita sama-sama di hari ini. Dan nanti kita akan menyampaikan ini kepada Pak Bupati. Mohon maaf, pihak manajemen perusahaan, kami juga tidak lakukan hak masyarakat. Prakondisi dulu. Tapi langsung kita masuk di sini, dampaknya seperti begini. Kita sebaiknya prakondisi dulu, kita pemerintah dengan semua kita harus lakukan baik, baru kita datang di sini. Nah, tapi karena kita tidak ada komunikasi. Masuk ke dalam saja. Dia termasuk dia punya jalurnya. Kita akan kembali dan ya nanti kami akan menyampaikan ini kepada Bupati dan juga kami menyampaikan kepada Gubernur. Karena kita tahu sama-sama proses perizinan seperti begini sudah kewenangan pusat, kewenangan Gubernur. Bupati hanya punya kendali ada di Gubernur dan Presiden. Regulasi ini adalah pusat. Pertama, saya bersyukur Tuhan mengizinkan saya tiba di tempat ini, walaupun sebelumnya saya sejak 2003 pernah menginjak tanah Tirit untuk beberapa waktu. Saya sering kembali pergi dan kembali, dan saat ini saya ada di tempat ini karena saya yakin sekali bahwa Tuhan izinkan ini terjadi berdasarkan keyakinan Kristen yang saya yakini, yang Tuhan ajarkan buat saya. Nah, karena itu kedua, saya berterima kasih untuk masyarakat Konda dan Teminabuan yang minta saya menjelaskan pada hari ini. Padahal secara manusiawi harusnya kita datang, kita mau sosialisasikan profil perusahaan kita untuk masyarakat di sini.
Tapi bagi kami tidak masalah. Ketika masyarakat menolak itu, kami investor menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas. Dan ketika saya bersyukur sekali karena kita semua seperti kata Pak Kepala Distrik tadi, puji Tuhan kita semua sehat walafiat. Ketiga, tadi penyampaian dari Bapak Kepala Suku Gemna, kami akan memfasilitasi, ini pernyataan saya, masyarakat yang sudah kita jemput di kampung-kampung, kami bertanggung jawab untuk kami kembalikan ke kampung masing-masing. Berikutnya, keempat, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Distrik Pemindahan tadi. Kami, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, kami sebagai investor, apapun keadaannya ketika kami mendapatkan izin, pasti. Nah karena itu setelah itu Pak Bupati menyampaikan ini saksi ada dua di sini, ada teman dari perusahaan, ada teman dari konsultan ada di sini. Yang hadir pada saat itu Pak Bupati menyampaikan untuk akan hadir untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Nah karena itulah Pak Kepala Distrik dan Ibu Distrik, kami kasih tanggung jawab itu untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian sehingga hadir di tempat ini. Jadi itu prosesnya sehingga kami ada di tempat ini hari ini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Distrik Pemindahan. Kemudian yang berikut, minta maaf Bapak saya tidak tahu nama, tapi saya sampaikan. Ya Bapak, minta maaf. Saya sudah duluan ya Bapak. Jadi kita di sini kita bekerja karena kita ada asas-asas hukum yang harus kami penuhi. Baru kami bisa datang di sini. Nah, itu makanya saya mesti jelaskan bahwa ini. Pertama, kita perusahaan ini datang kan dia harus ada badan hukum dulu. Itu pertama, itu yang paling penting. Kemudian sebelum kami masuk di sini kita ada telaan teknis, status dan fungsi hutan di sini. Jadi itu sudah kami jalani. Mungkin Bapak Ibu ingat kita mulai dari 2013. Kami mulai dari 2013 dan proses itu berjalan sampai saat ini walaupun di 2015 pada saat kita sidang AMDAL di Pemindahan itu Bapak Ibu juga menolak. Kemudian kita sudah ada rekomendasi kesesuaian lahan RT RW Kabupaten dari Bapeda. Jadi minta maaf saya mewakili perusahaan, tadi saya dengar dari Pak Bapeda yang sampaikan. Tapi kami ada surat resmi ini sejak 2013-14 sampai di proses 2015 dan sidang AMDAL yang ditolak oleh masyarakat. Kemudian kami dapatkan rekomendasi peruntukan kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Bapak. Waktu itu kan Dinas Kehutanan masih di kabupaten, belum digeser ke provinsi. Kemudian kami dapat rekomendasi teknis usaha perkebunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan. Itu pun sudah syarat-syarat administrasinya sudah kami penuhi. Kemudian kita dapat izin lokasi dari Bupati. Berikutnya rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Gubernur Papua Barat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Berikutnya persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. 9. Laporan berita acara kali terakhir seperti yang tadi surat dari masyarakat Konda kepada Pak Gubernur Papua Barat itu juga kami sudah dengar. Tapi lihat hati kami nih mau bangun Papua ini. Kewajiban kami datang lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian, ini seperti permintaan dari Bapak-Bapak yang di depan ini. Saya punya kewajiban untuk saya sampaikan. Nanti kalau saya tidak sampaikan, Bapak perlu marah saya lagi. Jadi ini perlu saya sampaikan. Ini menjadi pedoman
kalaupun Bapak Ibu sekalian menolak, saya ikhlas menerima ini. Karena saya juga hanya pekerja di perusahaan. Ini akan saya sampaikan. Kecuali saya pemilik perusahaan Bapak. Saya juga pekerja seperti Bapak bekerja di tempat manapun, Bapak juga pekerja. Saya hanya berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian supaya permintaan tadi kami penuhi dari pihak perusahaan supaya Bapak Ibu belum tahu. Ini masalah legalitas perusahaan yang sudah. Sabar. Nah, kemudian yang berikut tadi Bapak bertanyakan masalah peta. Jadi saya jujur saya sampaikan luas. Jadi kita secara legalitas perusahaan ini sudah kita miliki. Kemudian pada yang izin peta dari Kementerian Kehutanan ini ada berapa luasan yang diperuntukkan untuk perusahaan, berapa intinya untuk dikelola sama perusahaan, berapa plasma yang dikelola oleh perusahaan untuk masyarakat pemilik wilayah. Itu ada semua di sini dan sudah dipisahkan. Jadi ini saya jelaskan saja supaya Bapak Nah, dari luasan yang ada di Distrik Konda dan Timinabuan ini 13.200 sekian hektar lah. Nah, oleh aturan dari Kementerian Undang-Undang Pertanian itu mewajibkan perusahaan itu untuk 20% dari luasan itu untuk pemilikan ulayat dan akan dikelola oleh kebun inti. Nah, ini saya jelaskan saja Bapak dan saya. Jadi dari luasan 13.000 itu, ini ada petanya Bapak Ibu sekalian. Ini yang jelaskan. Dari mana? Baca lokasi. Bapak Ibu sekalian, ini dari jalan masuk Bariat Manelek. Ini karena kita pakai skala di peta ini. Ini Banding berapa? 1:50.000. Ya. Nah, Jadi dari mana baca dari? ini jalan ini dari jalan